Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kok Ya Mas. kamu rapi-rapi kayak gini mau kemana? Ya aku mau ngelamar kerja Mas. Hah? Mau melamar kerja? Iya. Loh, sayang, kok setiap kali aku kesini ini kamu bilangnya mau melamar bekerja sih, cuman kok sampai sekarang kamu nggak dapat kerja? Ya namanya usaha sayang. Ya nggak langsung dapat, nggak langsung diterima gitu. Makanya itu kenapa aku selalu terus-terusan melamar kerja. Ya karena aku belum diterima. Emangnya kenapa sih? Kamu kok sampai tanya kayak gitu? Iya enggak sayang, aku cuma tanya aja. Kan dari dulu kamu ini sering melamar kerja. Masa sampai sekarang kamu ini nggak kerja-kerja? Ya kan aku udah bilang Mas, aku tuh belum keterima. Makanya aku tuh ngelamar terus. Ya kalau aku kerjanya kayak kamu nih, jualan koran, nggak apa-apa, aku nggak usah ngelamar tiap hari, langsung kerja gitu. Lagian, kamu juga ngapain sih pagi-pagi masih kesini? Nggak penting banget. Astagfirullahaladzim sayang, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku kan ini tunangan kamu sayang. Ya habisnya kamu tuh nggak penting banget datang ke sini pagi-pagi kayak gini. Emangnya mau apa kamu? Ada perlu apa? Jadi gini sayang, sebenarnya hari ini aku itu mau ngajak kamu kerja. Ada hal yang mau aku kasih tahu sama kamu. Mas, sejak kapan sih Mas aku mau diajak kamu kerja, diajak jualan koran kayak gini? Enggak ya, aku nggak mau. Nanti aku malah ketemu sama teman-teman aku malah diledekin lagi. Hikmah, masa iya sih kamu tunangan sama penjual koran? Nanti kayak gitu, bisa-bisa aku tuh malu. Tapi ini ada hal yang bisa bikin kamu ini bahagia. Aduh. Iya, aku janji. Ya udah mending kamu ngomongin di sini aja. Nggak perlu aku tuh harus ikut kamu. Lagian aku juga sibuk Mas. Aku mau ngelamar kerja. Ngerti nggak sih? Nggak bisa sayang. Kalau misalkan kamu nggak ikut, aku nggak bisa bilang. Soalnya ini butuh kamu. Aduh Mas. Gimana gini aja. Hari ini kamu nggak usah melamar pekerjaan. Iya ya. Kamu ikut aku aja. Mas, kamu tuh nggak usah ngatur-ngatur aku ya Mas. Aku kerja buat diri aku sendiri Mas. Biar nanti kehidupan aku tuh enak. Enak aja kamu bilang aku nggak usah ngelamar kerja. Terus aku mau bergantung sama kamu gitu, yang hanya jualan koran. Ya tapi kan meskipun aku jualan koran, paling tidak aku bisa memenuhi kehidupan kamu nanti. Ya tapi Mas, seharusnya kamu tuh kerja yang lain yang lebih baik daripada jualan koran ini. Mas, penghasilan jualan koran ini berapa sih? Pasti cuma sedikit kan? Ya aku tahu sayang, penghasilan jual koran ini memang sedikit. Tapi kan yang terpenting pekerjaan ini halal. Ya halal sih halal Mas. Tapi kalau buat kehidupan kita ke depannya, kayaknya nggak bakal cukup deh. Mending kamu tuh cari kerjaan yang lain. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku yakin dan kamu harus percaya sama aku. Kamu kalau misalkan nanti sudah ada hubungan sah sama aku janji kamu nggak bakal aku suruh kerja. Biar aku yang kerja dan aku jamin pekerjaan aku lebih baik daripada ini sayang. Mas, udah ya Mas, kamu tuh nggak usah terlalu banyak ngasih makan aku janji terus. Loh. Takutnya ya Mas, nanti omongan kamu tuh nggak sesuai Mas. Aku jadi kayaknya harus mikir-mikir deh Mas. Kalau misalkan mau ke jenjang yang lebih serius sama kamu, ya kayak menikah gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim yang, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Seakan-akan kamu ini nggak percaya sama perjuangan Ya aku. gimana aku mau percaya Mas, selama kita tunangan kamu tetap aja kayak gini kerjanya. Kamu tuh nggak ada perubahan. Kamu cuman bisanya aja yang ngatain aku. Kamu nih selalu ngelamar kerja, aku nggak pernah diterima kerja. Mending aku ya Mas, aku tuh berusaha melamar kerja di kantoran, di ini, di itu. Daripada kamu tetap ya bekerja jadi tukang koran kayak gitu. Iya deh. Ya, kamu nggak usah marah-marah kayak gitu. Lagian kan aku ngomongnya ngomong baik-baik. Udahlah sayang, kamu itu jangan selalu marah-marah sama aku. Duh Mas, gimana aku nggak mau marah-marah ya Mas? Kalau kamu kesini itu bawaannya bikin aku sensi terus. Kamu tuh ya datang ke sini pagi-pagi, kamu tuh ganggu aku. Yang biasanya mood aku baik buat ngelamar kerja, sekarang karena kamu ada di sini, aku jadi nggak baik moodnya. Udahlah Mas, mending aku berangkat aja. Aku mau nunggu ojek di depan aja. Aku mending pulang juga ya Mas. Loh, tapi sayang, kan Udah Mas, ini udah jam berapa? Aku tuh mau ngelamar kerja, aku harus lebih pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Duh, ngeselin banget sih Mas Dadang itu. Ngapain juga? Nggak jelas banget dia pagi-pagi datang ke sini. Ngajakin aku jualan koran lagi. Mana mau aku panas-panasan jualan koran. Ya udah deh, mending aku langsung jalan aja. Sayang. Padahal kan aku kesini itu mau membawa kabar baik buat kamu. Kamu bawaannya selalu sensi terus sama aku. Tapi nggak apa-apa deh. Untuk hari ini Hikmah nggak mau. Besok bakal aku coba lagi. Ya kalau misalkan besok Hikmah mau, aku yakin dia itu pasti seneng denger ini semua. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku sekarang jalan sendiri aja jualan. Ya biar jualan aku ini cepat laku. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, ayang bebek aku kemana ya? Kok masih belum datang? Masa iya ayang bebek aku lupa kalau sekarang ini mau jalan-jalan? Apa aku telepon aja ya? Aku mau nanya, dia itu udah sampai di mana? Ya udah deh, mending telepon aja. Oh, itu dia Mas Agung. Duh, kasihan banget. Pasti dia udah nunggu lama. Ya udah deh, mending aku langsung ke sana aja. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Duh sayang, maaf ya, pasti kamu udah nungguin dari tadi ya? Ya enggak juga sih, baru-baru aja. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu lama banget sayang? Iya sayang, sorry. Tadi tunangan aku itu ke rumah sayang. Hah? Jadinya ya aku masih ngobrol-ngobrol sama dia. Oh. Terus aku kesininya lama deh. Emangnya tunangan kamu ini mau ngapain ke rumah kamu? Ya dia itu ngajak aku buat nemenin dia jualan koran sayang. Terus katanya ada yang mau diomongin. Tapi tenang aja, aku nggak mau sayang. Iya bagus deh sayang kalau kayak gitu. Tapi masa iya sih kamu itu mau ikut jualan koran? Emangnya kamu nggak malu apa? Ya malu lah sayang. Kamu tahu sendiri kan sayang, teman-teman aku itu gimana sayang. Kalau sampai mereka tahu tunangan aku tuh jualan koran, aduh, mau ditaruh di mana muka aku? Iya makanya itu sayang, kamu ini jangan pernah mau kalau kamu ini diajak jualan koran. Iya sayang, aku gak akan pernah mau kok. Iya. Ya udah sayang, mending kita langsung jalan aja yuk. Tunggu dulu sayang. Tunggu dulu. Aku mau tanya sama kamu, gimana kelanjutan yang kata kamu aku mau kerja di perusahaan kamu, perusahaan tempat kamu kerja maksudnya? Soal itu, ya kata atasan aku itu masih belum ada lowongan sayang. Iya, mau nggak mau ya kamu masih belum bisa kerja. Duh sayang, padahal kan udah lama sayang kamu bilang, kamu janji aku bakal kerja di sana. Coba dong sayang, kamu tuh ngomong sama atasan kamu. Ngomong? Rayu kek atau apa gitu kek. Ya biar aku bisa kerja sayang. Iya, aku mau ngomong gimana sama atasan sayang? Kalau atasan itu sudah bilang kalau di kantor itu gak ada lowongan. Ya pokoknya kamu harus effort dong sayang. Kalau kamu nggak bisa ya buat aku kerja di sana, berarti kamu tuh nggak serius sama aku, berarti kamu nggak cinta sama aku. Iya bukan soal gak serius gak cintanya sayang. Aku ini cinta sama kamu. Cuman kalau emang gak ada lowongan masa iya? Oh Pak, ayolah Pak, ada lowongan masa gitu? Ya pokoknya aku nggak mau tahu ya sayang. Aku tuh pengen kerja berduaan sama kamu gitu satu kantor. Terus ini kita ke kantor gitu? Iyalah, yuk. Kalau misalnya kita ke kantor, iya aku gak bisa izin sayang, aku gak bisa keluar. Masa ya kita mau gagal jalan-jalan? Ya udahlah sayang, nggak apa-apa. Lagian cuma sehari ini aja kok sayang. Nanti sayang, kalau kamu berhasil buat aku kerja di sana, kan kita bisa berduaan terus. Iya juga sih. Ya udah deh. Kita ke kantor aja. Aku mau ngomong sama atasan. Iya sayang. Yaudah yuk kita. Ya semoga aja. Ya ada
Yaudah yuk. Ya, iya sayang, yuk. Yuk, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga sampai ke kota tercinta. Aduh, kalau dipikir-pikir, aku udah lama banget ya nggak pulang. Aduh, ternyata kotaku udah banyak nih perubahan. Yang nggak berubah cuma cuacanya panas banget. Ya udah deh, daripada aku berdiri di sini, mending aku duduk di sana aja. Sekalian aku nunggu ojek. Nah, duduk di sini aja. Dari tadi jalan kaki, baru aja duduk, enak banget. Aduh, sampai pegel. Tapi nggak apa-apa. Lagian kan, aku udah lama banget nih nggak jalan kaki keliling kota kayak barusan. Aduh, bener-bener ya. Sekarang kota aku tuh bener-bener lebih maju. Alun-alunnya aja udah ditata lebih indah daripada yang dulu. Ya, semoga kedepannya kota tercintaku ini juga semakin maju. Seneng banget akhirnya bisa menghirup udara kota kelahiran aku setelah sekian lama. Ya udah deh kalau kayak gitu, mending aku istirahat aja dulu. Habis itu kalau aku udah ngerasa bosan, baru deh aku cari ojek buat ke rumah. Sementara nikmati dulu lah di sini sambil duduk-duduk. Alhamdulillah. Udah sampai sayang. Iya sayang. Duh sayang, kantornya besar banget ya. Semoga aku beneran bisa kerja di sini. Iya sayang, amin. Kebetulan itu ada Pak Samsul. Pak Samsul itu manajer aku sayang. Iya sayang. Ya udah Jadi, sayang. kita langsung ke sana aja. Kamu ikut aja. Iya, kamu ngomong sama dia ya sayang. Iya, tapi aku mau bilang kalau kamu ini temen aku, bukan pacar aku. Iya, ya udah yuk. Ayo. Permisi, Pak Samsul, maaf mengganggu. Ah, Gung, Iya Pak. ada apa, Gung? Gini Pak, saya kan kapan hari nanya sama Pak Samsul ada lowongan apa enggak. Jadi gini Pak, ini Pak teman saya yang mau kerja di sini. Oh, jadi temen kamu ini. Iya Pak, ya gimana Pak? Ada lowongan Pak. Gung, kan aku sudah bilang sama kamu, di kantor ini tuh nggak ada lowongan pekerjaan. Iya Pak, tapi maaf ya Pak kalau saya lancang ngomong kayak gini. Ini teman saya ya hampir 40 kali lah Pak ngelamar pekerjaan, tapi nggak diterima-terima Pak. 40 kali, Gung. Iya Pak. Ya Pak. Makanya Pak, saya ini selalu nanya sama Pak Samsul kalau di sini ini ada lowongan apa enggak gitu Pak. Iya Pak, saya kebetulan lulusan sarjana kok Pak. Kebetulan saya fakultas manajemen Pak. Barangkali Pak, saya bisa diterima di perusahaan ini. Saya akan sangat senang Pak. Iya, Mbak, saya tahu. Tapi kan Mbaknya tahu sendiri, di kantor ini tuh gak ada lowongan pekerjaan. Iya Pak, saya tahu Pak. Tapi apa nggak bisa ya Pak? Saya dicoba kerja dulu di sini. Siapa tahu nanti kinerja saya bagus, jadi Bapak mau merekrut saya gitu. Ya gak bisa lah, Mbak. Soalnya kan peraturan di kantor ini gak seperti itu. Iya Pak Samsul, maafin teman saya, dia itu nggak tahu Pak. Tapi Pak, saya mohon sama Pak Samsul, mohon dengan sangat Pak, kasih kesempatan buat teman saya Pak. Soalnya teman saya ini sudah ngelamar pekerjaan udah 40 kali Pak. Dan saya yakin teman saya ini gak kira mengecewakan Pak Samsul. Dan juga saya tahu betul dia itu orangnya pinter Pak. Iya Pak, saya janji Pak kalau saya diterima kerja di perusahaan ini,
saya bakal menjadi karyawan yang teladan, Pak. Tolonglah Pak Samsul, hari ini aja Pak Samsul, saya minta tolong banget sama Pak Samsul. Gimana ya, Gung? Tolonglah Pak, bantu saya Pak. Gini deh, kamu sekarang ikut aku meeting di alun-alun. Terus Pak? Semisal meeting ini, kerjasama ini di ACC sama klien kita, aku bakalan ngajuin teman kamu untuk kerja di sini. Hah? Aku bakal ngajuin ke pimpinan perusahaan ini, ke direktur perusahaan ini. Pak Samsul, serius ini Pak? Iya, Gung, aku serius. Alhamdulillah. Makanya itu, kamu doakan semoga kerjasama ini berjalan dengan lancar. Iya Pak, amin Pak. Pak, kalau perlu saya ikut juga, Pak. Iya, Pak. Ke tempat meetingnya, Pak. Iya, Mbak, kamu bisa ikut gak apa-apa. Iya, Mas. Makasih banyak Pak Samsul, makasih banyak Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Gung. Terus ini kita langsung berangkat atau masih nanti Pak? Sekarang langsung berangkat. Iya, Ica, Pak. Iya, Pak. tolong ambil tas aku. Iya, Pak. Baik, Pak. Cepetan. Pak Samsul, saya janji Pak, saya jamin juga kerjasama ini pasti di ACC Pak. Saya yakin. Iya, Gung. Mudah-mudahan kerjasama ini di ACC. Amin amin Pak. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Mari Pak, silakan. Koran-koran, kabar terbaru. Koran-koran, kabar terbaru. Koran-koran, koran, berita hangat. Koran-koran, koran Mbak. Mas Danang? Loh, ini Devi kan? Loh, iya. Mas, duduk Mas. Iya Devi, permisi. Mas Danang apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kabar kamu sendiri gimana Devi? Alhamdulillah Mas, kabar aku baik. Bentar. Mas Danang ini lagi kerja jadi tukang koran. Ya Devi, aku lagi kerja. Aku kerja jadi penjual koran sekarang Devi. Tapi tunggu dulu. Kalau kamu ngapain di sini? Kalau aku di sini kebetulan baru sampai Mas. Sampai. Iya. Jadi udah berapa tahun ini aku tuh kerja di luar kota. Oh gitu. Berarti Devi merantau. Betul. Nah ini kebetulan sekarang mau pulang. Cuman kok kangen banget sama kota ini. Ya sebelum pulang aku duduk-duduk aja lah di sini sambil menikmatin udara kota alun-alun Situbondo. Kan udah lama banget aku nggak kesini. Iya Devi. Tapi ngomong-ngomong, aku nggak nyangka banget loh Devi. Aku bisa ketemu sama kamu lagi. Aku juga nggak nyangka bisa ketemu Mas Danang lagi. Apalagi kalau dilihat-lihat Mas Danang makin sehat. Alhamdulillah Devi. Ya mungkin aku nggak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak penting. Betul. Tapi gimana pekerjaan kamu di luar kota, lancar? Alhamdulillah Mas, lancar. Alhamdulillah. Iya, rencananya sih nggak mau balik lagi, tapi masih kurang tahu. Kalau Mas Danang sendiri, kalau boleh tahu Mas Danang udah nikah belum? Belum Devi. Aku masih belum menikah. Kalau kamu sendiri gimana? Sudah menikah? Sama Mas, belum juga. Mungkin kalau aku udah nikah nggak bakal kerja jauh-jauh ya Mas. Soalnya kan pasti ada yang menghidupi. Iya juga sih Devi. Ya semoga aja kamu lekas bertemu sama jodoh kamu ya. Iya Mas, amin. Cuman aku memang nggak keburu kok. Iya, hitung-hitung lagi menikmati hidup. Iya Devi, iya. Tapi kamu tenang aja. Jodoh itu sudah ada yang ngatur. Lambat laun kamu pasti ketemu sama jodoh kamu. Iya Mas Danang, iya. Ya aku juga doain semoga Mas Danang bisa segera menemukan tambatan hatinya. Kalau aku boleh jujur, sebenarnya aku ini sudah tunangan Devi. Wah, iya? Iya. Wah, berarti udah hampir akan menjalani rumah Kehidupan yang tangga. sesungguhnya. Betul. Aku kira masih jomblo kayak aku. Belum Devi, gini ya, aku belum masih memikirkan tentang hal seperti itu. Jadi ya aku bener kata kamu, masih menikmati hidup dulu. Iya Nanti kalau sudah siap,
dan calon aku sudah siap, aku pasti menikah. Tenang Iya, Mas. aja, nanti kamu aku kabarin kok. Yang Iya, penting kamu mau Mas. datang. Pasti, Nanti insya gara-gara cuman aku ini mantan kamu nggak mau datang. Oh, tenang aja, kalau masalah itu insya Allah aku datang kok, tenang. Ya, Devi. Terus kalau Mas Danang ngomong sama aku kayak gini, terus tunangannya tahu, nggak apa-apa nih, nggak bakal cemburu. Ah, nggak apa-apa. Lagian kan kamu ini bukan siapa-siapa aku lagi. Iya. Jadi ya cuma tinggal bilang aja dia teman aku. Lagian kalau misalkan sekarang kamu lihat-lihat ini, kamu sudah berubah banyak, Devi. Jadi kalau misalkan aku bahkan bilang kamu ini mantan aku, tunangan aku nggak bakal percaya. Aduh Mas bisa aja. Ya mungkin nggak banyak berubah ya. Cuman dulu waktu aku pacaran sama Mas Danang, aku masih belum bisa ya bergaya. Kalau sekarang mungkin udah bisa karena bisa cari uang sendiri. Iya Devi. Ini udah laku banyak Mas. Enggak, aku ini bawa 30 lembar, lakunya baru 2. Oh gitu. Ya maklum Devi, sekarang kan orang-orang itu banyak yang punya gadget, jadi berita-berita itu sudah tersedia di sana. Gitu ya. Tapi di sini ya di koran ini beritanya masih update kok. Ini di sini ada berita hangat ini. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga, Gung. Iya Pak. Ya udah, kamu nunggu di sini sama teman kamu ini. Siap Pak. Gini, Gung, kamu doain semoga kerjasama ini berjalan dengan lancar, biar teman kamu ini bisa bekerja. Iya Pak, amin. Saya sama teman saya pasti berdoa Pak, semoga meeting hari ini Pak Samsul berjalan dengan lancar. Amin. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Aja. Iya Pak. Sayang, semoga aja ya sayang, meetingnya Pak Samsul itu berjalan lancar. Iya sayang, aku juga berdoa kayak gitu. Soalnya kan kalau semisal meetingnya lancar, kamu ini bisa langsung kerja. Iya sayang. Oh, ya udah. Terus ini kita mau berdiri di sini. Ya enggak lah sayang, mending kita duduk di sana aja yuk. Duduk di sana. Mending kita beli es aja. Sayang, itu kayaknya Mas Danang deh. Mas Danang. Iya sayang, Mas Danang tunangan aku sayang. Kok sama perempuan? Oh, sayang, kita samperin yuk sayang. Ini kesempatan buat aku sayang. Ya aku mau nuduh dia itu selingkuh, jadi aku bisa minta putus sama dia gitu. Nuduh selingkuh? Emangnya perempuan itu selingkuhannya kan? Enggak. Ya aku nggak tahu sayang, tapi kan ya mumpung ada kesempatan sayang. Mereka kan berduaan, tinggal aku tuduh aja. Ayo sayang, cepet-cepet sayang. Iya. Wah, ternyata isi korannya nggak cuma tentang berita politik ya Mas, gosip-gosip juga ada. Iya Devi, kalau cuma politik aja gak bakal laku ini. Iya bener-bener. Hikmah, Siapa? tunangan Ternyata aku. gini ya Mas kelakuan kamu. Mas, aku tuh gak nyangka banget sama kamu. Enak-enakan kamu berduaan sama perempuan. Apa Loh. jangan-jangan Mbak ini selingkuhan kamu ya? Loh. Tunggu dulu sayang. Kamu ini cuma salah paham. Devi ini teman aku. Duh, kamu tuh gak usah banyak alasan ya. Aku tahu Mas itu cuma alasan kamu. Nih, laki-laki kalau udah kepergok kayak gini nih. Mbak, tapi sumpah demi Allah, saya itu bukan selingkuhannya Mas Danang, saya cuma teman lamanya. Heh, Iya, gak bener. usah bawa-bawa sumpah kamu ya. Aku dari sana udah kelihatan. Kalian berdua tuh ngomongnya kayak mesra-mesraan gitu. Mas, kamu tuh kurang ajar banget ya Mas. Kamu cuma mukanya aja yang sok polos. Ternyata kelakuan kamu kayak gini ya. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu dengerin dulu penjelasan aku. Jangan tiba-tiba nuduh kayak gini. Penjelasan apa Mas? Hah, penjelasan apa? Aku tuh udah yakin ya kamu tuh selingkuh sama orang ini. Mbak, cuma karena saya berduaan di sini dan saya baca korannya Mas Danang, Mbak bilang kalau Mas Danang selingkuh. Mbak, coba pikir-pikir lagi. Kecuali Mbak memergokin saya lagi bermesraan yang aneh-aneh, baru Mbak bilang saya selingkuh. Aduh, udahlah Mbak, aku tuh nggak percaya sama kamu. Sekarang gini aja Mbak, pikir pakai logika. Kamu sama Mas Danang yang nggak mungkin bermesraan di sini. Ini kan tempat umum. Ya maka dari itu Mbak, karena di sini itu tempat ramai, nggak mungkin saya berselingkuh sama Mas Danang di sini. Ya kan pastinya nanti ketahuan. Udah ya Mbak, aku itu nggak mau dengerin jelasan apapun dari mulut kamu. Loh. Karena kamu tuh juga pasti bohong. Mas Danang, aku ya, tuh nggak nyangka tunggu dulu ya. Mas, Sekarang hanya gini. karena aku nggak mau ikut nemenin kamu jualan koran, kamu jadi ngajak perempuan lain gitu. Sekarang gini ya Hikmah. Aku ini
ketemu sama temen lama aku ini di sini, baru ketemu hari ini, dan aku juga bilang kok sama dia kalau aku ini sudah punya tunangan. Iya mbak, saya itu baru pulang dari luar kota nih, tas saya. Tuh, saya baru pulang dari luar kota. Kebetulan saya duduk di sini kalau udah lama banget saya itu nggak ke alun-alun. Nggak taunya ketemu Mas Danang yang kebetulan lagi menjajakan korannya. Jangan salah paham dulu. Mbak, pinter banget ya kamu, mulutnya dari tadi cari alasan. Saya ini bukan perempuan bodoh, Mbak. Saya nggak mau dibodohin. Sekarang gini, kamu kesini sama siapa? Ya ini teman aku. Dia itu teman aku ngelamar kerja. Oh gitu ya. Emangnya boleh kalau misalkan temen cowok itu berduaan, padahal kan kamu sudah punya tunangan. Loh, emangnya kenapa? Lagian dia itu sama-sama ngelamar kerja kayak aku, ya kan? Iya. Tapi kan coba dipikir, kamu ngelarang aku untuk ketemu sama temen aku dan bincang-bincang di sini, sedangkan kamu ya berduaan sama cowok. Emangnya kamu ngelamar pekerjaan di mana? Kok ke alun-alun? Mas, aku itu nggak berduaan ya. Aku berempat sama temen aku juga. Cuma temen aku tuh lagi ada urusan. Kamu tuh jangan nuduh yang aneh-aneh. Gini nih, Ya, terus? kalau orang melakukan kesalahan, dia itu nganggepnya, dia itu juga melakukan kesalahan. Itu kamu tuh paling victim namanya kalau kayak Ya gitu. sekarang gini, aku mau tanya, kamu ngelamar pekerjaan di mana di alun-alun? Di Pujasera sana? Gini Mas, sebenarnya Hikmah ini langsung diterima kerja sama saya. Terus kita berdua ini diajak meeting sama manajer kita. Diterima kerja sama kamu? Iya, aku juga baru pertama kali kerja ini. Malah nuduh kita yang selingkuh, gimana sih? Mas, aku tuh bener-bener kecewa ya sama kamu, Mas. Aku tuh nggak mau pokoknya, Mas, hal ini tuh terulang lagi. Kalau sampai hubungan kita tetap kayak gini, aku yakin kamu tuh akan tetap kambuh, kamu tuh akan tetap nyelingkuhin aku kayak gitu. Kamu nggak usah kayak orang kesurupan deh kalau ngomong. Aku barusan sudah jelasin. Kalau Devi ini bukan siapa-siapa aku, masa kamu gitu nggak ngerti? Enggak, pokoknya aku nggak percaya ya, Mas. Dasar kamu tuh laki-laki yang berkhianat. Kamu itu cuma omongannya manis. Kamu bilang, ya nanti mau ngelamar aku, nanti kamu mau ngajakin aku nikah, mau ini. Tapi ternyata apa? Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Aku ini berani sumpah kalau aku ini nggak berkhianat. Kok saya nanya aja kamu nggak ngomong kayak gitu? Kalau kamu yang mau menghargai aku nggak ngizin kamu untuk berteman dengan laki-laki ini. Kamu mau nggak? Apaan kamu ngelarang-larang aku? Mas, kamu aja berduaan nih sama perempuan ini. Mbak bisa nyalakan Mas Danang karena pertemuan nggak sengaja kita. Coba Mbak sekarang introspeksi diri. Mbak punya tunangan, tapi Mbak jalan dengan laki-laki lain. Yang pastinya Mbak udah janjian, ya kan? Kamu tuh nggak usah ikut-ikut ya. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Saya nggak ikut-ikut, saya cuma mau membalikan semuanya sama Mbak. Mbak menuduh Mas Danang, padahal kita berdua ini pertemuannya nggak sengaja. bener. Bisa bandingkan dengan diri Mbak. Sayang, udahlah. Apa? Saya, Loh. Aduh, Kamu kok nggak? Laki-laki ini kok ngomong sayang sama kamu? ya. aduh. Oh, atau jangan-jangan kamu yang selingkuh? Enggak kok. Aku tuh nggak selingkuh. Mas Danang, kamu itu kalau salah nggak usah mencari kesalahan orang lain. Loh, siapa yang mencari kesalahan orang lain, Hikmah? Sudah jelas-jelas barusan aku dengar orang ini bilang sayang sama kamu. Ya, tapi kamu tuh cuma salah dengar aja. Loh, salah dengar di mana? Kamu juga dengar kan, Devi? Ya denger juga. Mungkin dari tadi nuduh kamu Mas Danang, dirinya yang selingkuh. Loh, iya bener. Udahlah Hikmah, kalau kamu yang selingkuh, gak usah seakan-akan kamu ini mencari kesempatan untuk menutupi kesalahan kamu. Pinjam aja handphonenya, pinjam aja. Ayo aku mau cek handphone kamu. Ngapain? HP itu privasi ya. Walaupun kamu tunangan aku, kamu tuh nggak boleh pegang-pegang HP aku. Berarti ini ada hal yang disembunyikan sama kamu. Kalau misalnya, Udah, jujur aja. Aku udah capek kayak gini terus. Daripada kamu debat-debat kayak gini. Yang terpenting kan, aku sama dia masih kayak anakku. Udah kamu aja jujur aja. Aku tuh emang selingkuh. Emangnya kenapa? Kamu nggak terima? berarti ya gak terima lah. Kamu barusan mencela aku dan mencaci maki aku, kamu yang kayaknya aku ini selingkuh. Ternyata kamu sendiri yang berselingkuh. Hikmah. Atau jangan-jangan setiap kali aku ke rumah kamu dandan rapi seperti ini, kamu bukan melawan pekerjaan, kamu ini selingkuh. Iya, emang iya. Seharusnya kamu tuh sadar diri ya, Mas. Kenapa aku ini sampai bisa selingkuh? Karena tunangan aku, kamu ini kerjanya cuma jualan koran nih, koran apaan, koran nggak penting. Hikmah. Lihat ya, sedangkan ya selingkuhan aku, dia itu kerjanya kantoran, nggak kayak kamu. Murahan banget kamu jadi wanita ya. Cuma gara-gara status sosial seseorang, kamu ini lebih memilih orang yang lebih baik daripada aku. Otak kamu di mana, Hikmah? Kamu jangan pernah bilang Hikmah ini murahan. Sekarang tahun berapa? Tahun 2025.
Perempuan realistis itu biasa aja. Jangan kamu ini menganggap wanita seperti ini nih biasa saja. Sekarang gini ya, kalau misalkan dari awal ini Hikmah nggak mau, kalau tujuannya ini cuma mempermainkan aku karena keadaan aku, kenapa dia itu mau tunangan sama aku? Ya karena aku cuma mau ambil butuhnya doang sama kamu. Udah ya Mas, dengerin Mas, aku tuh nggak apa-apa ketahuan selingkuh kayak gini, nggak apa-apa. Intinya ya, ingat dari sekarang, mending tunangan kita itu dibatalin aja. Aku nggak mau ngelanjutin hubungan sama kamu. Apa? Kamu minta batal? Iya. Bukannya kamu ini minta maaf, kamu malah minta batal. Iya, emangnya kenapa? Sekarang gini aja ya Mas, laki-laki kayak kamu ini nggak pantas dipertahankan. Hikmah, hati-hati kalau ngomong. Aku kan tadi sudah bilang, jangan seakan-akan kamu ini mau menyembunyikan kesalahan kamu. Kamu dengan cara menjelek-jelekan orang lain, mencari kesalahan orang lain. Bukan gitu caranya Hikmah. Ya udahlah, kalau kamu itu sebenarnya murahan, akuin aja Hikmah. Nggak apa-apa. Aku juga nggak sudi kok Sayang. punya pasangan kayak kamu. Kamu santai aja. Laki-laki bilang Kok kamu enggak murahan banget? karena dia itu gak mampu bikin kamu bahagia. Kalau aku mana pernah bilang, Hikmah, sayang, kamu murahan ya? Masa pernah? Ya gimana mau bilang murahan, sama-sama murahan? Nah bener. Kamu tuh jangan kurang ajar ya, nggak usah ikut campur kamu. Kamu Saya juga. nggak ikut campur sebenarnya Mbak, karena Mbak nuduh saya enggak, bilang saya murahan. Gimana saya nggak mau mengumpat rasanya sama Mbak? Ternyata yang murahan Mbak sendiri. Ya udah ya, sekarang pikir aja. Sebagai sesama wanita, emang kamu mau punya tunangan, punya calon suami yang miskin kayak gini? Tapi ya, Itu cuma jualan koran, Mbak. tapi Hikmah, Sedangkan selingkuhan saya itu kerjanya di kantoran, di AC. tapi sekarang gini, kamu kalau misalkan sadar keadaan aku itu di bawah, karena aku sudah bilang, gak usah kamu itu dari awal mau tunangan sama aku. Kamu ini budek apa gimana sih? Kan tadi aku udah bilang, aku nerima tunangan dari kamu itu karena aku juga mau manfaatin kamu. Manfaatin terus ya, kamu, kayak keadaan kamu itu baik-baik aja di rumah kamu. Ya udah, emangnya kenapa? Setidaknya ya aku tuh lebih baik daripada kamu. Nah. Aku nggak sampai jualan koran demi memenuhi kehidupan aku. Ya kamu tanpa sadari seakan-akan kamu menjual diri. Mau jual diri? Iyalah. Sudah mulai tunangan, masa iya menawarkan diri sama laki-laki? Dia itu mencari yang sempurna, mencari kehidupan yang baru. Kalau semisal dia terus-terusan sama kamu yang ada, Hikmah ini melarat hidupnya. Melarat. Kamu tuh ya. Kamu itu kayak yang tahu aja ke depannya kita bakal seperti apa. Udahlah, kamu nggak usah seakan-akan kamu jadi orang sakti. Kalau aku ya tahu, aku pasti nanti ke depannya itu bahagia. Aku Aduh. pekerjaannya sudah menetap. Sekarang- gaji aku besar. Sekarang gini ya, percuma kamu ini katanya kerja di ruangan ber-AC dan di perusahaan. Kalau misalkan ya perusahaan yang tempat kamu kerja tahu kalau kamu ini perlu tunangan orang, pasti perusahaan kamu ini malu. Iya kan? Kalau semisal aku rebut tunangan kamu ini gak mau sama aku, kamu baru pantas ngomong kayak gitu. Lah, ini Hikmahnya juga cinta Ya sama udah, mau ataupun enggak, itu tetap salah namanya. Apa kalian nggak malu nanti kalau misalkan kamu ini sudah punya tunangan terus kamu ini selingkuh? Malu. Kamu ini wanita Hikmah, sadar diri. Ngaca. yang seharusnya Kamu kan ngaca itu kamu. ruangan di tempat make up kamu itu kan kacanya besar. Lebih baik kamu berkaca. Kamu itu jangan merasa kamu itu cantik terus kamu ini ya bisa seenaknya jadi wanita kamu. Denger ya, yang seharusnya ngaca itu kamu. Kamu sadar nggak sih? Udah berapa lama kamu cuman tetap jualan koran? Udah berapa lama? Kamu tuh nggak ada peningkatan. Emang itu yang namanya laki-laki? Kalau kamu kerjanya cuma kayak gini, pasti kamu nggak akan bisa bertanggung jawab sama wanitanya. Oh ya? Pak Samsul udah datang, mending kita ke sana aja. Udah ya, kita nggak tunangan lagi sekarang. Agung mana ini, Cah? Pak Samsul, Bu Ica. Loh, Gimana ini, Pak Agung. meetingnya? Alhamdulillah, Gung. Meetingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Pak, berarti saya bakal bisa diterima kerja ya, Pak? Iya, Mbak. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Hikmah ini langsung bisa bekerja. Wah, alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Saya Iya. janji, Pak, nanti setelah saya bekerja, saya akan memberikan kontribusi yang baik, Pak, bagi perusahaan. Ya, Mbak Hikmah harus kayak gitu. Iya, Pak. Saya juga makasih banyak Pak Samsul. Pak Samsul udah ngasih kesempatan buat teman saya. Iya, ya, Gung. Itu kayaknya Mas Danang deh. Iya, itu Mas Danang. Iya, Pak. Bapak tunggu Pak, mau kemana Pak? Kok kembali lagi ya Devi? Gak tahu ya Mas. Mas Danang, Siapa ya Mas? perkenalkan Mas, saya Samsul Arifin, manajer di kantor PT Asana Jaya, bawahnya Pak Kevin. Hah? Bawahan Pak Kevin?
Pak Kevin Sanjaya kakak saya maksudnya? Iya Mas, Pak Kevin sudah cerita semua sama saya kalau perusahaan PT Aksana Jaya itu bakalan diserahkan sama Mas Danang. Oh, berarti Mas Samsul ini salah satu karyawan kakak saya. Oh iya Mas, benar. Tapi kan sekarang saya sudah juga karyawannya Mas Danang. Loh, tapi tunggu dulu. Pak Samsul. Mas Samsul. Mas Samsul kok kenal juga sama mereka ini? Gini Mas, kebetulan Agung ini salah satu karyawan di PT Aksana Jaya Mas. Hah? Berarti laki-laki ini bawahan kakak saya juga dong? Iya Mas. Pak Samsul. Pak Samsul, kok tadi bilang Mas Danang ini bakal jadi pemilik PT Aksana Jaya? Ini maksudnya gimana sih, Pak? Iya Pak Samsul. Gung, Mas Danang ini adiknya Pak Kevin. Hah? Loh, masa iya sih Pak? Pak Samsul ini bercanda ya? Gung. Terus kok bisa sih ya PT Aksana Jaya itu mau dipegang Mas Danang ini? Oh, jadi kamu pengen tahu hikmah? Oke, aku jelasin. Jadi gini ceritanya. Gon, kayaknya itu adik aku, Gon. Di depan ini, Bos? Iya, Gon. Iya bener, Gon. Berhenti, Gon. Ya, Bos, siap. Man. Adek! Dek! Kevin! Iya ini kakak. Alhamdulillah, Kak. Kakak kapan pulang? Ya sekarang kakak ini pulang, Dek. Loh, tapi kok... Kakak ini kangen banget sama kamu. Tapi, Kak, kakak kok nggak ngasih tahu kalau kakak mau pulang? Iya, Dek. Kakak sengaja emang nggak kasih tahu kamu. Alhamdulillah, untung aja masih bisa ketemu sama adek. Adek ini sudah mau berangkat kerja, Kak, jualan koran. Iya, Dek. Kamu tetap jualan koran, Dek. Iya, Kak. Tapi tunggu dulu, Kak. Kakak kok bisa keluar dari mobil ini? Ini mobil kakak, Dek. Hah? Mobil kakak? Iya, Dek. Loh. Berarti kakak sekarang sudah sukses? Ya, bisa dibilang, Dek. Di perantauan sana kakak itu sukses. Alhamdulillah, Kak. Kenalin, Dek. Tenang. Ini sopir kakak namanya Gogon. Saya Danang, Mas. Iya, Man. Gon, ini adik kandung aku, Gon. Ya udah, Yang Kak. Kita sekarang pulang aja, yuk. Ayo. Dek, bentar. Kakak nggak bisa pulang sekarang, Dek. Loh, terus kakak ngapain datang ke sini? Kakak ini ke sini ada kepentingan sama kamu, ada perlu. Ada perlu, Kak. Memangnya kakak ada perlu apa? Jadi gini, Dek. Kakak ada perlu sama kamu karena kakak itu mau memberikan kamu sebuah perusahaan. Hah? Memberikan perusahaan? Loh. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi gini, Dek. Kakak selama ini sengaja nggak bilang sama adek kalau kakak itu punya perusahaan di kota ini. Hah? Loh. Beneran, Kak? Iya, Dek, kakak beneran. Dan juga kakak itu sengaja mempersiapkan semua ini dan membangun perusahaan tersebut. Itu sengaja memang buat kamu, Dek, biar kamu nggak kerja jualan koran lagi. Loh. Kak, Mau ya? loh. Ya adek pasti mau, Kak. Cuman kakak ini bercanda atau enggak sih? Dek, buat apa kakak ini bercanda kalau soal seperti ini? Kakak ini kakak kandung kamu. Ya. Jadi nggak ada gunanya kalau kakak itu bercandain kamu. Ya Allah, Kak. Adek bangga sama kakak. Tapi masalah adek diberikan perusahaan, kakak percaya sama adek? Dek, tidak ada seorang kakak itu nggak percaya sama saudara kandungnya sendiri, Dek. Ya Allah, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Hah? Berarti bener ya, Pak? Iya, Mbak. Kok mbaknya kaget kayak gini? Hikmah, tadi waktu aku mau ngajak kamu berjualan bareng sama aku mau ngejelasin tentang ini semua sama kamu, Hikmah. Terus kamu ini menolak aku gara-gara kamu katanya mau melamar kerjaan. Ternyata kamu kepergok berselingkuh sama laki-laki ini di sini. Hah? Selingkuh, Mas Danang? Pak Danang? Iya bener. Dan saya sangat bahagia. Ternyata laki-laki yang pecundang ini adalah karyawan kakak saya yang akan menjadi bawahan saya juga. Gung, kamu bisa-bisa hanya selingkuh sama mbak ini. Kamu tadi bilang mbak ini teman kamu.
Ya biasa, Pak. Orang kalau selingkuh yang seperti ini, atau jangan-jangan dia juga sudah punya istri ya? Belum, Pak. Sayang, aku minta maaf, sayang. Udah ya Hikmah. Sayang. Aku tahu Hikmah. Kamu minta maaf seperti ini gara-gara kakak aku ini sudah menyerahkan perusahaannya sama aku. Udahlah Hikmah. Udah cukup ya. Aku mendengar keburukan kamu di depan aku. Jadi sekarang kamu ini seakan-akan sudah mempermalukan kamu di depan aku, dan kamu sudah meludah, tapi ludah kamu jilat lagi. Sayang, aku tuh cuma hilaf, sayang. Udahlah. Aku tuh sebenarnya sayang sama kamu. Sayang, kamu bilang kita mau nikah, sayang. Aku minta maaf, sayang. Dan untuk kamu, jangan harap kamu bisa kerja lagi di PT Aksana Jaya. Oh Pak, saya Mulai sekarang, nggak tahu Pak. aku punya wewenang. Iya, Pak, bener. Kamu aku pecat. Oh Pak, saya kan Dan nggak untuk tahu, kamu, Pak. diam. Sayang, aku nggak mau batal tunangan sama kamu, sayang. Sayang, aku minta maaf, sayang. Kamu nggak mau batal. Sedangkan kamu sudah memfitnah aku berselingkuh sama teman aku. Hah? Saya cuma mau ngasih tahu ya Mbak, saya bukan selingkuhannya. Saya memang masa lalu Mas Danang, tapi itu dulu. Saya nggak ada apa-apa. Meskipun kamu bersujud datang ke rumah aku sampai cium kaki aku nggak bakal menerima kamu kembali. Ngerti kamu? Sayang, aku minta maaf. Sayang, aku minta maaf, sayang. Udahlah Hikmah. Aku ini muak melihat kamu di sini. Mas Danang. Ya udah yuk Devi, lebih baik kita pergi aja dari sini. Iya Mas. Ingat, buang angan-angan kamu untuk bersanding sama aku. Pak. Permisi. Kamu, aku pecat. Ngerti? Mas, tapi aku mau Hati-hati, jadi Pak. istri kamu, Mas. Dadang, Pak. Pak. Iya. Wah, berarti sekarang Mas Dana punya perusahaan dong. Iya Devi, alhamdulillah. Wah, keren banget loh Mas. Masih muda tapi punya perusahaan. Biasa aja Devi. Lagian kan perusahaan itu pemberian dari kakak aku. Iya sih, cuman kan kenapa Mas Dana nggak bilang dari awal sama aku cerita kalau kakaknya punya perusahaan besar? Berarti kalau kayak gitu Mas Dana orangnya nggak sombong. Iya Devi, untuk apa sih kita menyombongkan hal-hal seperti itu? Nih, gini nih. Kalau orang beneran kaya atau udah kaya dari oro, nggak bakal sombong. Aduh Devi, iya, makasih. Tapi by the way, kamu ini mau kemana? Ya, aku mau pulang Mas. Oh mau pulang? Kamu emangnya naik apa? Ya, awalnya sih mau cari ojek. Oh gitu. Ya udah, kalau kayak gitu gimana kalau misalkan kita cari ojek bareng? Boleh. Soalnya kita ini udah lama gak ngobrol kayak gini Devi. Iya. Ya udah ya Devi, mana aku bantu? Udah Mas, nggak usah. Udah nggak apa-apa. Loh. Nggak apa-apa Tadi Mas sini. Dana kan bawa koran. Ya udah kamu nanti sambil nemenin aku koran gitu ya. Boleh penghabisan ya. Iya. Sayang, Mas Danang, aku minta maaf, Mas. Sayang, kamu Gung. Oh, iya Pak. Kamu bisa-bisanya ya, Gung, ngelakuin kayak gini. Malu-maluin kamu, Gung. Kamu tadi bilangnya Mbak ini teman kamu. Ternyata Mbak ini tunangannya Mas Danang. Gung, Saya nggak tahu Pak. mau ditaruh di mana muka aku? Aku malu banget, Gung, sama Mas Danang. Udahlah. Mulai sekarang kamu aku pecat. Oh Pak Samsul, Pak tolonglah. Dan untuk kamu gak usah bekerja, ngerti? Oh, Pak, saya kan Udah, belum ya. diterima, Pak. Iya, Pak Samsul. Pak. Sayang ini gimana, sayang? Kenapa jadi seperti ini sih? Aku gak nyangka banget kalau ternyata Mas Danang mau pegang satu perusahaan. Sayang, aku nyesel banget. Kalau kayak gini, aku mending mau ngejar Mas Danang aja. Loh, tunggu dulu. Aku ini udah dipecat, masa ya kamu meninggalin aku? Iya kan kamu sekarang jauh di bawah Mas Danang. Sayang, udahlah sayang, kamu lupain Mas Danang. Kamu harus setia sama aku. Aku nanti bakal cari kerja kok. Ya tapi Biar aku ini bisa bagiin kamu. aku nggak mau ya kalau kerjaan kamu tuh rendahan. Kamu harus tetap kerja kantoran. Iya, aku bakal usaha kok, bakal kerja kantoran lagi. Tapi asal kamu jangan ninggalin aku ya. Iya. Terus ini sekarang gimana? Oh, iya, kita mending pulang dulu deh, tenangin pikiran. Nanti kalau misalnya udah tenang, kita bisa mikir. Mas Danang. Oh, udahlah sayang.
kamu harus setia sama aku aja. Iya, ya udah, mending kita pulang aja. Aku gak mau di sini. Iya, yuk.